Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Dewan hakim yang arif nan bijaksana, hadirin seiman sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Kita sungguh bersyukur dan bangga Indonesia berhasil akses sebagai bangsa yang damai di tengah keanekaragaman budaya dan agama yang tiada tandingnya di dunia. Tantangan merawat kedamaian bangsa kini semakin berat. Sebab pada era teknologi, jutaan konten ujaran kebencian yang mengarah pada konflik diakses oleh semua orang, bahkan juga diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dari tahun 2012 sampai tahun 2022, tidak kurang dari 60 kasus penistaan agama hadirin. Dengan persentase 64,7%, pelakunya adalah umat Islam. 9 kasus ledakan bom dari tahun 2000 sampai 2018. Pada penghujung Maret 2020 juga beredar aksi penolakan kedatangan duta besar Vatikan di Palembang. Dan di daerah Kulon Progo terdapat kasus penutupan patung Bunda Maria karena dinilai mengganggu aktivitas ibadah puasa. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Penguatan Moderasi Beragama di Kalangan Generasi Milenial melalui platform digital. Dengan landasan Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 sebagai berikut. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ
وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat pertengahan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kalian berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Dewan Hakim yang mulia, masyarakat Malang yang berbahagia, semoga kita selalu dilindungi Allah Ta'ala. Profesor Wahbah Al-Zuwaili dalam tafsir Al-Wajiz jilid 1 halaman 63 menjelaskan bahwasanya umat Islam adalah umat pertengahan atau wasatiyah, umat yang pantas menjadi saksi atau risalah para nabi terdahulu. Kemudian hadirin, Profesor Dr. Muhammad Turai Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 1 halaman 415 mengatakan bahwasanya kata wasaton dalam bahasa Arab berarti segala sesuatu yang pantas sesuai objeknya dalam konteks beragama. Kemudian hadirin, berkembanglah istilah umatan wasaton. Apa itu wasaton hadirin? Wasaton adalah umat Islam harus berada di tengah, seperti posisi Ka'bah berada di titik tengah dunia. Tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri, tapi berada di tengah-tengah. Tidak berlebihan dan tidak terlalu boros, tapi berada di tengah-tengah. Tidak terlalu memudahkan dan tidak terlalu mengkafirkan, tapi berada di tengah-tengah. Tidak sebagaimana Yahudi yang terlalu kaku dan tidak sebagaimana Nasrani yang terlalu lunak, tapi Siratal Mustaqim, berada di tengah-tengah. Kemudian hadirin, bagaimana konten kita supaya moderat? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah, Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut.
jika seorang fasik datang kepada kalian membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimashqi dalam tafsir Quranul Azim juz 7 halaman 370 menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar meneliti berita yang dibawa oleh orang fasik dalam rangka mewaspadainya, sehingga hadirin tidak ada seorang pun yang memutuskan berdasarkan ucapan orang fasik tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang untuk mengikuti jalan orang yang berbuat kerusakan. Dari sini pula lah beberapa ulama telah melarang untuk menerima riwayat yang dibawa oleh orang yang tidak diketahui keadaannya, karena adanya kemungkinan orang tersebut adalah fasik. Lalu hadirin, bagaimana konten kita supaya moderat? Pertama, pahami nilai moderasi. Sebelum membuat konten, pahami dulu nilai dasar moderasi. Tawassut, yang berarti pertengahan, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Tasammuh, yang berarti toleransi. Kita harus saling menghargai perbedaan. Tawazun, yang berarti keseimbangan. Kita harus adil dalam melihat suatu isu. Dan yang terakhir, i'tidal, kita harus adil dan tidak boleh memihak secara buta. Kedua, gunakan bahasa yang santun, hindari kata kasar, provokatif dan menjatuhkan orang lain. Ketiga, saring sebelum sharing, yakni dengan cara mensaring yang baik dan juga yang benar. Demikian hadirin syarahan Al-Quran di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pertama, moderasi adalah cara pandang agama dalam mengamalkan agama yang berada di tengah-tengah. Kedua, pahami nilai-nilai moderasi. Ketiga, berkatalah yang santun. Dan yang terakhir, saring sebelum sharing. Demikian syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Apabila dari awal hingga akhir terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.